Hidup Pak Budi berjalan di tempat. Setiap hari adalah replika hari sebelumnya. Bangun pagi, membuka warung kelontong kecil yang sepi, menatap tumpukan tagihan listrik, air, dan obat-obatan istrinya, Bu Sari. Bu Sari menderita penyakit ginjal yang menggerogoti tabungan dan tenaga mereka. Anak mereka, Adit, yang baru duduk di kelas 1 SD, sudah mulai bertanya mengapa temannya bisa membawa bekal lebih menarik atau pergi les renang. Keputusasaan itu seperti kabut tebal yang menyelimuti pikiran Pak Budi. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Doa-doa yang ia panjatkan terasa mentok di langit-langit rumahnya yang sumpek. Hingga suatu siang, datanglah Rudi, teman SMP-nya yang dulu sama-sama miskin, kini tampil dengan mobil baru dan jam tangan mahal. Rudi tak banyak bicara soal bisnis, hanya tersenyum sinis. Masih stuck, Bud? Hidup itu pilihan, ada jalan kalau kau berani. Setelah 2 kali pertemuan dan melihat kondisi Bu Sari yang semakin lemah, Rudi akhirnya membuka kartu. Ada yang bisa bantu, Bud. Bukan bank, bukan rentenir. Tapi ini urusan dengan dunia lain. Mereka kasih modal, kita kasih pengabdian. Pak Budi tahu ke arah mana ini mengarah, pesugihan. Jiwanya memberontak, tapi bayangan Adit yang mungkin putus sekolah dan istri yang sakitan menghancurkan tembok penolakannya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mengangguk. Apa syaratnya? Ritualnya sederhana dan mencekam, dilakukan di sebuah rumah kosong di pinggir hutan. Pak Budi diminta membawa foto keluarganya dan segenggam tanah dari halaman rumahnya sendiri. Seorang dukun dengan mata redup memimpin upacara singkat yang penuh dengan mantra berbahasa kuno. Pak Budi disuruh mengucapkan sumpah setia dan menandatangani kontrak tak kasat mata dengan darahnya sendiri. Ia pulang dengan perasaan hampa dan takut. Namun keajaiban segera terjadi. Seorang distributor besar tiba-tiba menawarkan kerjasama, menyuplai barang ke warungnya dengan sistem konsinyasi yang sangat menguntungkan. Lalu, seorang kerabat jauh meninggal dan entah bagaimana menghibahkan sebidang tanah kecil pada Pak Budi. Tanah itu laku dijual dengan harga tinggi. Uang mengalir deras. Bu Sari bisa berobat ke rumah sakit yang lebih baik, Adit pindah ke sekolah favorit, rumah mereka direnovasi. Pak Budi membanjiri keluarganya dengan hadiah. Ia merasa seperti pahlawan. Bu Sari memandangnya dengan cemas, bertanya asal uang itu. Rezeki nomplok, Sar, sudah lama kita tunggu, kata Pak Budi menghindar. Ketenangan itu pecah oleh mimpi pertama. Sosok tinggi dengan bayangan gelap dan mata merah menyala berdiri di kaki ranjangnya. Suaranya berdesis seperti angin melalui daun kering. Kau telah diberi, kini saatnya memberi balik. Sembelih kambing jantan hitam di persimpangan jalan dekat sungai, besok tengah malam. Pak Budi terbangun ketakutan, tetapi melakukannya. Itu adalah awal dari serangkaian mimpi dan tuntutan. Ayam cemani, cincin emas, celengan penuh uang receh yang dikubur. Semakin kaya Pak Budi, semakin sering mimpi itu datang, dan tuntutannya semakin mahal dan aneh. Kebahagiaan keluarganya kini dibayangi oleh ketakutan rahasianya yang mulai membebani. Puncaknya datang pada malam ketika Adit berulang tahun ke-8. Setelah pesta kecil yang meriah, Pak Budi tertidur lelah. Sosok itu datang lagi, lebih nyata, lebih dingin. Ruangan berbau anyir tanah basah. Waktunya hampir habis. Kekayaanmu telah mencapai puncaknya. Sekarang, aku mau yang kau cintai. Aku mau darah dagingmu. Aku mau anakmu, Adit. Bawalah dia ke tempat kita pertama bertemu, 3 malam dari sekarang. Pak Budi terbangun dengan teriakan yang memilukan. Ia memuntahkan isi perutnya di kamar mandi. Dunia runtuh. Semua harta, semua kemewahan tiba-tiba terasa seperti alat penyiksaan. Ia memandangi Adit yang sedang tidur polos. Bagaimana mungkin ia menyerahkan anak semata wayangnya? Namun, ketakutan akan balasan mengerikan, kematian istrinya, atau siksaan pada Adit menghantuinya. Perubahan pada Adit pun mulai jelas. Anak yang ceria itu menjadi pendiam, sering menatap kosong ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu. Badannya semakin kurus meski makan banyak. Suatu kali, Bu Sari mendapati Adit berbicara sendiri di kamar. Nanti, sebentar lagi, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Pak Budi tahu mereka sudah mulai mengambil ancang-ancang. Kepanikan total melandanya. Pak Budi memutuskan melawan. Ia menjual semua aset yang bisa dijual,
menyiapkan uang untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi kiai-kiai sepuh, paranormal yang terkenal sakti, bahkan pastor. Setiap kali ia menceritakan masalahnya, mereka menggeleng berat. Kau yang mengikat janji dengan sukarela, ini bukan gangguan biasa, ini berjanjian jiwa, sulit dibatalkan, kata seorang kiai tua, wajahnya penuh iba. Ritual-ritual tolak bala yang ia jalani justru sering diikuti teror. Benda berterbangan di rumah, suara tangisan anak dari loteng, hingga luka iris tiba-tiba di tangan Adit. Suatu malam, dalam keputusasaan, Pak Budi kembali ke tempat ritual pertama. Ia berteriak, menangis, memohon untuk membatalkan perjanjian, bahkan menawarkan nyawanya sendiri sebagai ganti. Hanya kesunyian malam yang menjawab. Namun, keesokan harinya, Rudi muncul. Wajahnya pucat, tua berusia puluhan tahun dalam sekejap. Mereka tidak mau dibatalkan, Bud. Mereka hanya bisa dipindahkan, tapi butuh pengganti dari keluargamu yang lain. Istrimu, mungkin. Pak Budi marah. Ia mengusir Rudi. Ia sadar, ini jebakan tanpa akhir. Kini, Pak Budi hidup dalam neraka yang ia pilih sendiri. Kekayaannya masih ada, tapi tak lagi berarti. Setiap tawa Adit, ia dengar sebagai tangisan. Setiap senyum Bu Sari, ia lihat sebagai tuduhan. Ia menjadi ayah yang terlalu protektif, sampai membuat Adit ketakutan padanya. Ia tidak tidur, menjaga keluarganya setiap malam dengan pisau di genggaman, menantikan serangan yang ia tahu tak bisa dilawan dengan senjata duniawi. Jalan pintas yang ia ambil ternyata adalah jalan memutar paling panjang menuju kehancuran jiwa. Dan bayaran terakhir, yang paling mahal, tinggal menunggu waktu. Kisah Pak Budi adalah cermin bagi kita di dunia nyata. Dalam tekanan ekonomi dan keinginan instan, godaan jalan pintas selalu ada, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual. Namun ingatlah bahwa setiap kemudahan yang melawan kodrat seringkali membawa beban tersembunyi yang jauh lebih berat. Bukan hanya harta, tapi ketenangan, hubungan, bahkan nyawa orang yang kita sayangi. Bagaimana menurut Anda tentang perjalanan Pak Budi? Apakah ada titik di mana ia bisa menyelamatkan diri? Atau apakah keputusasaan sejak awal telah menutup semua jalan keluar? Mari kita renungkan dan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah lain yang menggugah pikiran dan perasaan. Sampai jumpa dalam petualangan misteri berikutnya.